Chef Mario ini salah satu pendengar setia kita nih. Ya walaupun nggak nonton pas premier, cuman pasti selalu nyempetin buat nonton. Soalnya bintang tamunya, pembicaranya banyak ngasih insight baru gitu. Dan emang butuh wadah sih, wadah buat ngobrol. Buat ngobrol. Karena kan setiap orang punya cerita background masing-masing, struggle-nya masing-masing, inovasinya masing-masing. 1 sampai ini mestinya hampir 60 nih. Ditonton semua nih berarti? Nonton semua. Luar biasa. Tepuk tangan semua ya guys. Wih. Dari zamannya dapur ada-ada toksik kan. Mayoritas toksik lah, itu orde lama. Nah, sekarang paling beda berasanya gimana sih? Ya masih constantly kan tuh belasan tahun di dapur. Kalau dulu kita kan didikan militer ya. Maksudnya benar-benar Yes, man. sesuai hierarki patriarkinya tuh masih kerasa banget. Iya. Kalau sekarang ya nggak bisa gitu lagi, harus lebih lembut lah. Pendekatannya lebih ke personal touch sama anak-anak gitu. Personal touch gini. Nggak boleh main tangan, Nggak boleh. main kaki. Kurang. Welcome to On The Pass, FNB Podcast berkolaborasi dengan Regency Radio dan Backdrop Project. If you like to hear all about FNB industry, people and lifestyle in Bali, here's the place. Wah, hari ini nih kita ditemenin sama salah satu abang-abangan dapur saya nih. Senior saya dari zaman dulu SMA ternyata, dan baru taunya di sini nih di Bali. Dengan pengalaman panjangnya nih di karirnya di dapur sebagai chef dari restoran independen sampai sekarang di hotel. Nah, tanpa panjang lebar lagi mari kita sambut Chef Mario. Akhirnya kita kesampaian kedatangan ini. Terima kasih udah diundang. Akhirnya nyampe juga di studio podcastnya On The Pass. Campur bakery, campur obat ngopi. Jadi guys, ini Chef Mario ini nih bisa dibilang bahasanya senpai, anjay. Kakak kelas. Ini udah literally kakak kelas. Jadi kita kebetulan taunya pas di Bali ya Chef ya. Ketemunya taunya pas di Bali juga. Udah kayak Spider-Man ya. Iya. Chef di situ. Oh iya gitu. Di situ juga. Gitulah kurang lebih. Kita dulu satu angkatan di sekolah Di SMK Santa Laurencia Tangerang. Wis. Alam Sutra. The best. Butuh kita nyanyiin gak himnenya? Jangan, udah lupa. Jangan. Nah ini Chef Mario ini hitungannya udah berapa tahun Chef di Bali? Berkarya dan berkarir di Bali. Pertama kali kerja di Bali itu 2007. Waktu itu di Nusa Dua. 2008 pulang, nyelesain kuliah. Oh sebelum beres kuliah nih udah di Bali. Terus 2014 akhir Desember for good stay in Bali. Tapi sebelumnya pernah kerja di FNB juga di... Kalau dunia FNB tahun 2000 udah mulai nyentuh ke catering service. Biasalah dulu zamannya sekolah, kuliah sering part time kan gitu. Ini di Jakarta berarti kan? Jakarta. Jadi ini kalau ngobrol nih, ini kan nggak pernah ngobrol langsung ya Chef ya, nggak pernah kayak Chef dulu kerja di mana kayak gitu itu nggak pernah, cuman pernah yang gue tau tuh pernah kerja sama Manu. Pernah bareng sama Chef Manu. Di Mamasan ya. Mamasan, opening Tiger Pumps minyak. Terus pernah kerja bareng sama dulu tandeman gue juga pas di Mozaik, Hendrik. Sama Hendrik juga. Hai. Chef Hendrik. Saya pengen ada disclaimer dulu ya guys, buat semua orang yang sering salah nyangka saya itu Mario. Nah ini bedanya mukanya, lihat ya. Ini Mario, ini saya. Tapi emang lu mirip banget sama abang gue. Sering ketuker kalau lagi pameran-pameran Iya, biasanya. apalagi kalau di HT ya, pasti nggak ada yang pernah nyangka dia gue pasti. Lebih ke Chef Mario apa kabar Mario? Gimana hotel? Terus sering gue udah kejadian itu kena di HT sekali, di acara Lotus sekali, sama Chef Chris. Gimana? Hotel. Gue langsung mikir, dari pikir gue Mario pasti nih.
Kita ambil advantage-nya aja Iya. kalau gitu. Jadi disclaimer dulu ya guys, ini kita pengen ngelurusin 2 orang yang berbeda. Kayak sekarang model rambut juga beda. Oh iya dong. Ini dari dulu sih sebenarnya beda. Iya, yang lain aja pada kagak nyadar. Udah senior saya ini. Dulu di Mamasan tuh dulu masih jadi kayak dimsum chef gitu ya? Awalnya masuk ke Mamasan, ya kita project bikin dimsum waktu itu buat enhance menu dimsum Sundays. Jadi kalau nggak salah ingat itu kita bawa 23 jenis item dimsum baru Oh. gitu. Berarti masuk ke Mamasan awal-awal buat ngurusin itu tuh. Awalnya dimsum. Waktu itu bareng sama ada satu chef dari Malaysia, Shifu Roni. Sifu. Ya, itu bukan chef, Sifu kalau di Malaysia. Ya kita coba buat apa yang baru lah. Berbeda. Sebelumnya kan emang udah punya ada sekitaran 12 atau 14 item. Gue ingat zaman dulu tuh mereka roast duck aja ada kan. Roast duck ada Dimsum waktu itu terakhir dari zaman gue kerja di Bali belum ada sih. baru 2015 kalau nggak salah. Ya, itu gue udah nggak makan di sana lagi. Cuman dimsumnya modelnya kayak klasik dimsum gitu berarti. Kalau sampai bawa Sifu dari Malaysia. Ya awalnya kita bawa yang klasik, terus abis sama Shifu Roni bareng ada namanya Shifu Subandrio. Gue banyak Sifu di sana. Sifu Manumpak ada. Ada juga. Itu kita ya hampir sering lah kita bikin yang baru-baru biar nggak bosan ya kan. Gitu. Sampai akhirnya di Mamasan waktu itu kita bikin tasting club di kitchen Mamasan yang di atas. Terus Ya, sekarang jadi second floor kalau nggak salah. yes. Sampai itu kita bawa menu yang sedikit fusion. Waktu itu ada influence Japanese, Korean sama Yunan style. Di dimsumin juga tapi. Apa Enggak, beda lagi? Beda lagi. Beda konsep lagi. Chef Mario itu tuh orangnya low profile banget guys. Jadi kalau tahu cerita-cerita ini tuh nggak pernah dia bombar bandir, nggak ada. Ceritanya ini gue tahu, gue inget banget. Tahu Chef Mario itu pernah kerja di Mamasan itu cuma gara-gara Manu lagi cerita dia dulu pernah diapain sama mobil merek gitu. Toto dia langsung ngomong, bener kan? Gitu. Lah kok jadi bener karena ke Mario? Ya, bagian approval aja. Bagian approval. Bagiannya nonton ya. Lebih seneng di belakang layar aja lah. Gak suka ribet lah ya, Nggak suka nyantai ribut, aja. santai aja. Toto waktu mestinya kita pernah ketemu tuh waktu di Double Six yang mau nyamperin Hendrik. Soalnya ternyata bosnya Hendrik dia. Itu baru mulai ke kayak sebelumnya kan awal-awal restoran kan. Dari restoran. Itu berarti itu yang pertama kali di hotel apa? Kalau pertama kali di hotel enggak juga. Pertama kali di hotel ya waktu jadi internship lah di oke. Jakarta. Kalau yang jadi chef di hotel lah. Jadi chef di hotel. Kalau hotel bintang 5 ya di Double Six. Di Double Six itu berarti. 2017. Ya belasan itu. Nggak salah Hendrik baru kelar di Spice tuh masuk sana. Yes. Iya. Hampir berbarengan lah masuknya sama Chef Hendrik waktu itu. Iya. Nah itu kalau dari awal kan ini dari zamannya dapur rada-rada toksik kan. Mayoritas toksik lah itu orde lama. Nah, sekarang ke sekarang paling beda berasanya gimana sih? Ya masih constantly kan tuh belasan tahun di Yes. dapur di Bali lagi. Yang pasti sih bedanya ngerasain kalau dulu kita kan didikan militer ya. Maksudnya Yeah. benar-benar Yes, man. sesuai hierarki patriarkinya tuh masih kerasa banget. Iya. Kalau sekarang ya nggak bisa gitu lagi, harus lebih lembut lah. Pendekatannya lebih ke personal touch sama anak-anak gitu. Kan. Personal touch tuh gini. Nggak boleh main tangan, Oh, nggak boleh. main kaki. Kurang sustainable ya. Oke. Kalau pakai tangan kelihatan CCTV soalnya. Oke. Kirain ditarik dulu baru dikatain. Bego lo. Ya biasa kalau confession room kan walk-in chiller tuh. Ruang gini. Tapi udah lebih ke arah lebih baik lah ya, lebih adem. Lebih ya sekarang tensinya sedikit lebih turun lah. Terus juga sama karena beliau ini juga low profile, itu
cerita hidupnya banyaknya tuh nyelip-nyelip. Gue inget banget pertama kali itu ketemu sama Bang Popo, Warpopski. Toto Bang Popo kan terkenal artis mural kan, ya, sebelum dia doing any kind of Warpopski itu. Toto bilang, iya dulu aku juga pernah ngegambar bareng di situ, di sini sama. Lah jadi artis juga, gimana ceritanya itu? Kalau ngegambar bareng belum pernah, cuman dulu kita Apa tempatnya sama? bareng dulu kita punya komunitas namanya Tembok Bomber. Oh, Masih ada sih sekarang di Instagram juga Tembok Bomber. industri komunitas ilegal berarti ya. Zaman itu masih legal. Emang sekarang graffiti legal? Apa minta izin? Ada beberapa yang dibantu sama pemerintah daerah kan, kayak di Jogja kalau ngeliat kaki-kaki flyover di Bandung, Jogja, Jakarta kan sekarang Oh udah di Ayomi ya? udah difasilitasi. Kalau dulu ilegal. Nggak bisa ngeliat tembok kosong dikit ya kan, bawaannya gatel ya langsung. Ini yang bikin semua restoran dipakai rolling door guys. Ya gara-gara kalau ada tembok kosong dikit hilang. Kadang rolling door juga masih kita hantam Kayak gitu. kadang-kadang ada juga. Itu gue buat di toko gue depan kan ada kayak blok-blok kotak-kotak itu biar nggak digambar tuh. Kalau enggak, cuman sekarang yang jago-jago mah itu udah diakomodir lah ya. Iya udah diakomodir dan juga bahan bakunya lumayan mahal. Iya. Aerosol paint lumayan harganya sekarang. Iya. Sebiji kan gak murah ya. Yoi. Setembok kan gak mungkin sebiji doang ngelar berapa warna. Minimal kalau bawa tuh 3 dus, 4 dus. Tapi itu zaman-zaman udah kerja apa itu? Masih Kuliah. Masih kuliah. Satu geng tuh sama Bang Popo tuh. Ya satu komunitas. Kasarnya lah ya. Kalau bahasa kerennya kan sekarang komunitas. Satu hobi. Iya satu hobi. Terus katanya pernah foto juga. Toto ceritanya denger ya dulu gue juga foto. Lah banyak juga ini kegiatannya dulu sama Mario. Ya kalau foto ya itu baru hobi. Oh itu hobi. Itu baru hobi. Tapi pernah kerja juga jadi fotografer? Pernah ngikut beberapa komunitas juga, terus pernah ngikut di production house juga. Biasanya ngambil wedding, stage fotografi, biasa kalau konser-konser. Oh event juga. Event dulu langganannya sama Jazz Goes to Campus, Java Jazz. Lah kalau udah ada langganan kan berarti serius banget bukan hobi doang lah. Itu zaman sempat kayak break gitu dari dapur apa itu? Break dari dapur. Oh itu break dari dapur. 2008 sampai 2010. Oke. Itu berarti baru-baru masih kuliah? Perhitungan Sambil gua nyelesain kuliah sambil nyelesain jadinya. kuliah. Oh nyambinya di... Ikut IO juga. Berarti kan istilahnya udah banyak interestnya di dunia kreatif ya sebenarnya. Ya lebih ke art kan ya. Maksudnya emang lebih seneng gitu. Dari kecil emang demen gambar juga. Kalau Gambar juga. Gambar juga, masak ya kebetulan dari melek mata waktu bayi juga udah Masak sendiri hebat. bikin empati. udah punya Thermomix di rumah. Di rumah berarti culture-nya juga masak kayak gitu-gitu ikutan. Dulu kan tinggal di mana namanya Kampung Melayu di rumah nenek. Rumah keluarga nyokap kebetulan punya catering juga. Jadi ya udah terbiasa lah ngeliat orang-orang masak. Oh, Dari pagi sampai malam. berasa udah kayak di darah lah ya. Iya. Nah akhirnya dari yang udah banyak kerjaan kreatif terus bisa tune in lagi buat balik ke F&B itu tuh turning point-nya apa tuh? Turning point-nya Habis duit. kembali nggak juga sih, pasti pengen memulai sesuatu yang benar lah gitu. Oh. Kembali ke cita-cita awal aja. Oh tapi emang cita-citanya itu selalu pengen jadi chef. Iya kalau gitu. dulu kalau ditanya cita-citanya apa, jadi tukang masak gitu. Weh. Nggak tahu, punya pride tersendiri aja. Iya. Belum zaman itu jadi chef ya. belum kepikiran jadi chef sebenarnya. Tukang masak aja. Tukang masak aja. Sifu apa juga gue sikat lah. Nah itu akhirnya biar kayak mungkin lebih punya kayak rutinitas kali ya, lebih kayak fix karir. Itu kan path-nya di dapur kan lumayan jelas lah. Biarpun keras kan bukan berarti nggak jelas kan. Iya. Di komi, naik akademi. Benar. Nah itu bisa sampai akhirnya, ya berarti kan ground Jakarta kan. Growth di Jakarta. Jakarta, sekolah juga Jakarta, STP ya? Sekolah Jakarta di STP Trisakti. Tuh udah susah-susah tuh ngelewatin Bintaro tiap hari buat lulus. Oh saingannya macet ya. Iya. Kalau udah telat kena apa kereta lewat.
Itu sampai akhirnya bisa pindah mikir ke Bali deh, itu tuh gara-gara apa? Jadi 2014 itu waktu itu opening salah satu Japanese restoran di Beach Walk, ketemu sama teman-teman lama, adalah yang nawarin, mau nggak di Ubud ada resort nih nyari sous chef gitu kan. Oh boleh deh gitu. Pikir-pikir udah di Japanese restoran udah hampir 5 tahun, pengen nyari yang baru lah. Ini di Jakarta? Waktu itu dari Jakarta. Oh itu awalnya tuh berarti interest di Jepangnya, Japanese food. Japanese food, kalau seneng Japanese foodnya sebetulnya emang dari kecil lah. Ngedalaminnya tapi mulai kerjanya apa langsung nyari tuh Japanese? Ngedalaminnya kalau fokusnya ya waktu itu 2010 join sama Sushite. Di situ udah mulai mendalami. Ini sushi teh masih nggak halal ya guys ya, masih Waktu masih itu enak banget itu. Waktu itu belum. Di Jakarta itu juga kalau nggak salah baru 7 outlet. Iya. Sekarang udah Masih kayak ulang tahun doang tuh gue kesana. Nggak mungkin kayak lapar ke sushi teh zaman itu. Nggak ada, itu kelas tinggi itu zaman itu. kalau pas ulang tahun ke Sushite kan dapat sushi berdekek. Iya. Itu aja masih nggak berani datang biarpun tahu udah dapat gratisan. Zaman itu kan zaman istilahnya Lumayan sushi teh juga bukanya di tempatnya yang selalu High end lah. high end terus. Plaza Indonesia, Plaza Gak ada di Mangga Senayan. Besar aja. Waktu itu sushi teh yang di mana sih? Pertama kali masuk di Pondok Indah. Oh, Pondok Indah lagi. Pondok Indah di sana, terus tiba-tiba ditransfer ke Plaza Senayan. Tiba-tiba lagi ditransfer ke Kelapa Gading. Jadi rumah di Pamulang, kerja di Kelapa Gading. Gokil. Gak pulang sih kalau gue sih. 48 kilo one way. Total jarak tempuh 3 jam. Wah gila. Terus kerjanya capek lagi. Iya, kerjanya lumayan karena zaman itu Gak ada sushi teh sepi. Sushi Kelapa Gading termasuk yang Paling rame. high production lah. Itu sih gila zaman itu. Bukannya sekarang gak enak ya. Cuman dibanding sama zaman itu sih gak ada tai-tainya yang sekarang mah. Ya, Demi ekspansi tuh. kalau zaman itu memang salah satu yang high end lah, belum terlalu banyak saingannya kan. Paling yang bisa apple to apple ya yang di daerah Melawai Blok M yang memang lebih otentik. Ya, yang lebih satu-satu aja kan. Siapanya ada orang Jepangnya di situ. Ya, kalau yang Japanese casual pada zaman itu belum ada yang ngalahin lah. Iya. Menurut gue sih dulu zaman itu sushi teh enak banget sih. Sampai sekarang sih sebetulnya masih lah. Dibanding zaman itu enakan jauh zaman itu. Mungkin nggak tahu ya, mungkin gue masih terlalu awal dapat makanan Jepang kali ya. Zaman itu kan masih jarang Zaman banget. itu ya off the record aja sih, masih barangnya kita import. Kalau yang sekarang udah kita punya central kitchen waktu itu. Kayaknya zaman dulu sama zaman sekarang itu harganya technically sama. Bedanya zaman itu makan 300.000, sama sekarang makan 300.000 itu bumi langit kan rasanya kan. Iya makan berdua 500.000 zaman dulu itu ke sana. Beda nilai value aja sih. UMR masih Jakarta masih 3 juta itu. Makan di sana udah 1/6 hilang. Nah itu baru berarti ada di situ switch yang ke di Ubud ini. Ya setelah keliling di Jakarta, Tangerang, terus sempat opening yang di Makassar, terus dikirim opening yang di Bali. Berarti tenaga yang sangat dimanfaatkan banget ya. Buka jalan. Buka jalan. Ya puji Tuhan dianggap kompeten lah. Itu dipakai lah ya. Dipakai. Jadi kalau nggak salah total opening outlet tuh 5 outlet termasuk 2 yang di Makassar sama yang di Bali. Oh yang di Bali juga ikutan Yang di Beach Walk. Yang di Beach Walk. Ya. Oh itu berarti yang kedua ya. Yang pertama kan yang Kiyoshi kan sekarang. Yang sekarang jadi Kyuden. Ya Kyuden, sorry Kyuden. Oh Beach Walk. Baru abis dari situ akhirnya keluar tuh dari. Akhirnya keluar dari dunia perjepangan. Oh ke Ubud nggak Jepang? Nggak. Oh. Di Ubud lebih ke wellness resort. Oh.
Di situ benar-benar turning pointnya Iya. 180 degrees lah. Ya, dari mayones di atas. Sekarang melihatnya sayur, veggies gitu kan, buah. Gitu. Tapi apa yang bikin kayak oke ambil kerjaannya di situ? Itu kan drastis banget. Iya karena ngelihatnya something new challenge, new experience lah ya. Emang sih jatuhnya ketemunya sama raw ingredient ya kan. Di Japanese ketemunya raw fish, di sini ketemunya vegetables raws gitu. Lebih mainnya juga waktu itu belajar menu-menu raw vegan karena kan 2014 sampai sekarang sih masih ada beberapa yang kulturnya masih mereka raw vegan kayak gitu. Tapi kalau setelah ngejalanin itu lama gak ngejalanin itu? Apa lebih asik tetap Japanese? Tetap sih jiwanya nggak bisa. Jiwanya di Japanese. Iya, cuma banyak belajar juga di Ubud itu. Waktu itu sempet belajar sama cooking school namanya Sayuri, dia spesialis organic raw vegan juga. Ya banyak belajar di situ lah. Masih pengen istilahnya setelah Jepang bertahun-tahun pengen ngeliat yang lain kali ya? Pengen coba yang lain. Nah itu ceritanya Toto Kemamasan gimana dari wellness itu di Ubud Toto Kemamasan? Ya akhirnya ngerasa saya kurang cocok juga ternyata ya. Secara saya juga kurang wellness gitu kan. Gitu. Jadi Habis dari sesi itu Kemamasan? dari situ ikut sama Chef Will. Dia punya project buat dimsumnya kan. Akhirnya ikut Kemamasan. Kita coba create something new dimsums gitu kan. Ya udah. Akhirnya kurang lebih 1 tahun lah ngikut sama Chef Will waktu itu. Beda dikit lah dari gini-gini jadi. Ya krimping. Tapi kadang-kadang suka underestimate sih once dari yang tangannya udah lemes tuh. Apa juga bisa sebenarnya. Beda tangan lu pada kaku aja. Ya emang mesti dibiasain sih ya. Soalnya kan kayak gitu. Misalnya kita belajar teknik kayak bikin sushi lah. Ngerol gitu kan. Ngerol sushi kan ada ya gently press. Cuman kan gentle-nya orang kan beda-beda gitu kan. Terus kayak bikin nigiri misalnya ada yang teknik 3, teknik 5 pressing. Oh ya? Beda-beda. 5 pressing tuh maksudnya pakai 5 jari? Enggak, maksudnya 5 kali. Oh 5 kali 5 kali flip. Oh. Ada yang 3 kali flip. Beda-beda tekniknya. Tergantung nyamannya orang juga. Baru dengar nih gue. Gue agak buta di perjepangan. Berarti tuh zaman-zaman itu mungkin sushi teh isinya masih banyak orang Jepangnya juga kali ya? Apa head-headnya aja? Eksekutif chefnya aja Jepang. Jadi selama di sana udah ketemu sama beberapa lah ya. Ada Isisang, ada kalau yang di Bali ada Takeshi. Oh beda lagi ada eksekutif chef lagi. Beda-beda. Tiap outlet ini? Di tiap daerah sih biasanya. Gitu. Biasanya mereka punya ini ya masing-masing kayak waktu di Makassar sama Tomosang. Oh kalau kota pasti udah ada yang satu lagi yang beda. Ya. Jadi itu ada Jepangnya satu-satu semua. Ada. Oh kalau grup WhatsApp-nya rame. Cuman serunya kan gitu. Jadi kita ketemu mereka dari berbeda-beda region juga, stylenya beda-beda gitu. Oh, bring to table-nya beda-beda, belajarnya juga makin. Iya, karena kan kalau kita ngomongin Japanese food mirip kayak Indonesia lah ya. Kalau kita nyebut Indonesia punya soto dari ujung Sumatera sampai ujung timur Indonesia, sotonya kan macam-macam. Iya pasti. Sama di sana juga gitu, stylenya mereka macam-macam. Makanya nggak ada fix answer one for everything gitu nggak ada juga. Pasti gayanya beda-beda. Iya, kita mau ngomongin ya orang bilang Edomae sushi gitu kan. Memang apa tuh? Edomae sushi salah satu bentuk sushi yang paling klasik sih. Oh, yang zaman-zaman masih kerajaan ya, gitu. yang dibawa dari zamannya kerajaan dinasti Edo dulu kan. Ya, terus nanti di setiap prefecture mereka punya style masing-masing. Oh, oke. Kayak kalau buat kerajaan bukan yang kayak kaiseki gitu ya? Apa sushi yang di dalam kaiseki gitu? kalau kaiseki dia lebih ke
apa ya bahasa gampangnya kayak set menu lah. Ya. Itu bukannya biasanya kayak makanan-makanan kaisar gitu kalau orang. Lebih cantik, lebih presentable. Mereka biasanya pakai bento box atau mereka pakai piring-piring individual kayak gitu. Jadi Kalau susinya sendiri beda lagi. sushinya beda lagi. Karena kan kalau ngomongin sejarahnya sushi kan lebih ke makanan era zaman perang. Mereka mengawetkan nasi pakai vinegar, mengawetkan ikan pakai garam atau vinegar buat dibawa perang. Ya. Ya itu bekalnya mereka. Ya sebenarnya kalau di dunia nggak ada perang makanan kurang asik guys. Banyak banget makanan yang diciptain gara-gara perang. Akhirnya muncullah itu multi processing food kayak gitu-gitu kan. Semuanya based on preserving good quality food aja ya. Iya. Nah dari semua tuh makanan Jepang kan sekarang ada ramen, ada sushi, terus ada soba. Itu juga kan spesialisnya beda lagi. Betul. Yang Chef Mario paling enjoy itu apa dari semuanya? Enjoy semua, cuman yang paling kayak asik nih gitu, yang paling kayak happy. Kalau yang paling bisa dinikmatin ramen sebetulnya. Ramen. Kalau ditanya spesifiknya, stylenya Fukuoka. Nah oke. Yang fatty gitu. Fukuoka itu utara kan? Fukuoka selatan. Terus jadinya beda gimana tuh? Kalau Fukuoka, kalau yang pernah nyobain kayak Hakata Ikosha. Ya gue ingetnya tuh yang oily gak sih kalau yang Fukuoka tuh? Fukuoka dia lebih ke stylenya mereka yang paling dominan tuh tonkotsu ramen. Jadi emang dari apa? Ya yang hiti lah gitu. Brothnya tuh kental padat gitu kan. Itu lebih enak. Ya bahan dasarnya kan pakai tulang kaki babi gitu kan. Termasuk juga dari daging mereka bikin brothnya. Ya beda spesifik banget itu. Kalau yang paling enjoy dimakan itu? Paling enjoy ramen. Kalau enjoy bikin? Kalau enjoy bikin udon. Oh udon malah. Udon. Karena dulu pernah belajar bikin udon. Itu ya perhitungannya lumayan detail. Komposisi tepung, air. Karena kan cuma tepung, air sama garam aja. Iya. Itu gua informasi yang gue punya cuman sebatas itu doang. Apa yang chain itu Chef? Yang biasa di mall. Marugame udah. Ya, itu kan yang paling nonjolin cara bikinnya, dapurnya. Karena di Jepang sendiri Marugame punya Marugame Udon School. Oke. Gitu. Jadi emang dia nggak main-main ya udah. Gak main-main. Jadi emang mereka mau memperkenalkan. Di Bali ada satu yang enak juga. Apa? Spill lu buat kita coba. Ada di dekatnya Papaya. Dekatnya apa? Papaya Sunset Road. Oh yang udang yang di sebelahnya ya? Ya. Oh, oke. Itu Apa namanya biar ntar kita masukin? apa namanya? Gue tahu sih, ntar gue cariin kalau lupa. Lupa. Pokoknya deretannya deh, deretannya papaya ya. Banyak yang bilang itu enak. Itu enak karena resepnya masih otentik dan mereka masih fully handmade. Gitu. Handmade, fresh made berarti Handmade, semuanya fresh made. do the right way lah. Ya. Katsunya juga oke. Kemarin tuh kita sempat makan-makan tuh yakitori night, ntar ditunjukin nih. Namanya Kadoya udon. Oh Kadoya udon. Okay. Kadoya udon. Nah kalau yakitori kan kemarin kita nyobain segala macam itu. Nah itu ada angin apa tuh atau apa? Kangen aja. kangen aja sih. Yakitori kan ya apa ya, comfort food lah ya, simple gitu. Temen minum, pakai bir kan enak gitu. Jadi buat santai. Dan kalau kita omongin kulturnya kan biasanya after work, duduk, makan sebentar, minum, baru pulang kerja. Gitu. Which is yang kita lakuin kemarin itu sih. Iya. Pulang kerja, dateng, makan, Santai-santai ngobrol, lah. Happy. ngudut. Enak sih waktu itu. Ntar si Jo juga nge-ituin. Wah pokoknya itu buat kita makan-makan dong, niat banget dah pokoknya. Sampai segala macem ada. Gue inget banget nggak cuman ayam doang. Maksudnya ayam yang cuma kan ada partnya juga. Cuma kalau ya dari satu ekor ayam kan kita bisa breakdown jadi beberapa part kan.
termasuk sampai apa namanya Tulang mudanya bisa dipakai. tulang muda lutut, tulang muda dada. Yes. Itu Semua lah. segitu Sampai niatnya. gibulnya juga bisa dimakan. Juga. Nah ini bisa tahu-tahu sekarang switch akhirnya di hotel tuh gimana ceritanya? Yang which is lumayan jauh loh dari Jepang-Jepangannya ini. Ya kepake mah kepake guys, cuman maksudnya kan Ilmu sih tetap kepake Iya. bagaimanapun juga. Cuman emang kalau kita di hotel kan ketemu sama all day dining otomatis harus lebih banyak research kan. Jadi nggak cuman bisa satu cuisine aja. Situ sih jadinya challenge-nya lebih seru lah. Bisa dapet harus berani explore gitu kan. Kayak sekarang lebih main ke Indonesian food. Jadi kita coba explore ke something yang lebih uncommon sih lebih tepatnya gitu. Jadi bukan yang cuma staple soto ayam Lamongan gitu atau soto ayam Ambengan Surabaya gitu kan. Indonesia kan di Jawa aja kalau nggak salah Nggak tahu ada tuh sekitar 28 jenis soto. Soto. Mulai dari soto Betawi aja banyak macamnya ya kan. buatan mama lo sama mama gue udah beda. Kayak yang susah kalau misalnya kita nyebut ini authenticity-nya bingung kadang. Susahnya tuh kadang-kadang mesti bikin something yang different tapi good for everyone kan. Karena kan hotel pasti mesnya nggak mungkin ngurusin 30 packs kan. Balik lagi as an all day dining restoran minimal kita nyajin yang comfort food. Kita nggak bisa yang spesifik jadi specialty restoran gitu kan. Jadi kita ngelihat market juga kira-kira masuknya type of cuisine-nya apa sih gitu. Buat nyenengin segitu banyak macam manusia ya lah ya istilahnya. Iyalah. Tuh wellness kepake tuh langsung tuh. Ada Buat beberapa. yang orang-orang yang pasti kan banyak, kalau makin banyak orang kan pasti yang requirement dietary-nya kan pasti makin aneh-aneh kan di hotel juga. Banyak banget. Kayak belum yang ya kita ngomongin orang yang alergik, yang intolerance, belum lagi yang nanti mereka punya memang dietary khusus karena mereka mungkin lagi healthy living atau mungkin karena because of some disease apa gitu kan. Jadi Belum lagi manusianya macam-macamnya beda. benar requestnya macam-macam lah. Biasanya macam-macam. Enaknya buat orang Jepang sama orang India kan beda ya. Ya kan kadang yang susahnya gitu, I'm vegetarian, what type of vegetarian are you gitu kan. I'm vegan, what type of vegan are you gitu. Ada yang ovo-vegan, ada lacto-vegan, ovo-lacto-vegan segala macam. Ada yang cuma vegan-veganan juga. Iya, terlalu kompleks sih. Ada yang kayak Yogi gak makan sayur malah. Carnivore gitu kan. Carnivore. Carnivore nugget tapi. Berarti ini kurang lebih udah berapa lama nih chef di dapur nih? Ya kalau as a professional chef 15 tahun lah kurang lebih. Udah dicoba itu semuanya ya? Restoran, Hotel, catering, resort, catering. Ya. Yang paling nyebelin yang mana? Or berkesan ya, pokoknya both ways lah terserah. Kalau berkesan paling enak sebenarnya di restoran sih. Gitu. Enaknya kenapa nih? Lebih challenging aja sih kalau di restoran. Kalau di hotel kan ya kita ngelihat base restorannya aja gitu kan. Cuma ya tergantung nantinya propertinya juga gitu. Kalau Banyak parameter yang nge-hold ya, istilahnya nggak bisa terlalu gini. ya banyak brand standarnya lah gitu. Kalau yang independent restoran lebih All out. yoi. Nah ini kebetulan Chef Mario ini salah satu pendengar setia kita nih. Zaman-zaman awal-awal nih. Pokoknya yang kita pikirin pasti Mario nonton. Masih kok sampai sekarang. Nah ini kadang-kadang beban kita biarpun langganan tuh awal cuman istilahnya satu lah ini. Mario. Ya cuman kadang ya walaupun nggak nonton pas premier, cuman pasti selalu nyempetin buat nonton. Soalnya ya bintang tamunya, pembicaranya buat oke sih. Gitu. Maksudnya banyak ngasih insight baru gitu dan emang
butuh wadah sih, wadah buat ngobrol. Buat ngobrol, buat biar tahu ceritanya. Karena kan setiap orang punya cerita background masing-masing, struggle-nya masing-masing, inovasinya masing-masing. Ya udah saya nanya, 1 sampai ini mestinya hampir 60 nih. Ditonton semua nih berarti? Nonton semua. Luar biasa, tepuk tangan semua ya guys. Wih. Saya aja belum tentu nonton semua. Nonton guys, nonton, orang saya isinya di dalamnya. Nah ini nanya-nanya lah iseng-iseng. Dari 1 sampai 60 ini, 60-an mestinya. Yang paling berkesan ada nggak? Yang paling berkesan, kalau berkesan macam-macam ya kesannya. Kan yang kita memorable lah, yang keinget aja. Kalau dibahas satu-satu kan panjang gitu. banyak gitu kan. Kalau ngomongin yang seru, episodenya Chef Manu sama Ucup. Oke. Itu paling rame. Kalau mau memberanikan diri buat mulai berusaha, episodenya Teh Vivi sama Bang Pupo. Oke. Ya kan. Kalau mau belajar yang lain banyak banget, kayak kemarin baru belajar soal kopi-kopian. Oh iya, itu juga saya belajar banyak tuh. Ya. Oh ternyata susah juga ya gitu. Kompetisinya apalagi ternyata ruwet gitu kan. Jadi banyak lah yang berkesan. Hampir 60 episode, semuanya memberikan ini baru lah. Ada yang saya bikin kesel. jujur awal-awal tuh kadang-kadang kalau kan banyak input kan. Kita juga sering banyak ngobrol sama Chef Mario kayak, Chef menurut lu gimana gitu. Kayaknya udah pasti nonton kan dia kan. Gak usah kalian semua bilang yang awal-awal itu busuk, saya juga nyadar awal-awal itu busuk. Cuma penasaran nih gue nanya, baru mulai makin enak didengar tuh dari episode mana dah? Pengen penasaran. Pasti awal-awal ada lah yang ngeselin. Saya kan biasa lah ya, namanya masih testing, tes sound semuanya. Tapi so far setelah episode kelima sih kalau menurut gue udah enak lah. Oh ya? Bawaannya juga hostnya udah mulai santai. Baik nih Chef. Kalau di otak saya sampai belasan masih busuk guys. Awalnya kan kelihatan masih tegang mukanya ya kan. Cuman ya mulai lewat episode kelima lah itu udah mulai kelihatan. Oke. Bener sih, itu episode 1 sampai 10 itu pulang ke podcast capek. Kayak udah kesedot semua energi pokoknya. Kayak ya mungkin bener enggak karena terlalu tegang juga. Kok kelihatan itu berarti ya udah kelihatan. mulai relax. Mungkin juga sekarang timnya tambah banyak ya kan. Jadi lebih enjoy lah. Semoga ya. Bener gak? Ada yang kayak berimpact banget gak? Kayak istilahnya berimpact buat karirnya Chef Mario lah, istilahnya kayak input yang lumayan bisa relate sama kerjaan juga dari nonton kita nih hampir 60 episode. Hampir semua lah, maksudnya keren banget ini. Semuanya kan apa ya, narasumbernya nggak main-main lah. Iya dong, mau pilih dong. Orang-orang pilihan semua. Yes. Kita yang milih tapi. Itu. Sampai ya kadang kita juga make beberapa videonya Podcast on the Pass buat inspire teman-teman juga. Oh ya? Gitu. Iya. Gimana tuh contohnya maksudnya? Ya misalnya pas momennya misalnya kalau kayak waktu Bang Maxi gitu kan. Ya kan ya gini loh, live in kitchen gitu. Ya. Oh itu buat kasih tau anak-anak yang lain gitu? Nih lu dengerin nih gitu. Bukan gue loh yang ngomong. Yang gak boleh lebih dikit-dikit senior baper nih, gitu. Ya kan itu bahas itu kan gak boleh dikit-dikit baper. Bener. Oh itu yang, tapi anak-anak berarti ada tuh yang kayak nih nonton. Ada juga yang penonton setia juga. Oh ya? Banyak lah. Siapa penasaran? Kita selalu skeptis sampai bilang kayak sering nonton bohong. Ya mungkin nggak semua episode ya kan. Iya, mungkin mereka ngeliat oh
ini kayaknya pernah kenal, ini pernah tahu gitu kan. Siapa penasaran gitu. Adalah anak-anak di tempat kerja juga. Oh di tempat kerja. Fans sama hostnya nggak? Wes gak ada lah. Yang sering bilang mirip banyak. Oh iya kalau itu Pak. Berasa kayak lagi nonton bosnya lagi ngobrol. Aduh. Tapi ini kocak sih anjir. Sering banget gue bilang kayak, apa kabar chef? Tumben banget manggil gue chef anjir. Nyata salah orang yang dipanggil. Apalagi mungkin buat orang-orang yang baru. Kalau gue personally ngerasa buat orang-orang yang baru mau terjun ke F&B kali ya. Mungkin dari podcast kita bisa banyak dapat insight. Soalnya ya nggak tahu ya, anak-anak zaman sekarang kadang kalau ditanya cita-cita lu jadi apa? Pengen jadi chef. Referensi lu siapa? Nggak tahu. Gitu kan, kita butuh referensi lah ya. Mereka nyebut Juna gitu siapa kayak gitu ya. At least ada referensinya gitu. Ya even celebrity chef ya silakan lah gitu kan. Kita juga kalau ditanya chef favorit lu siapa? Jatuh-jatuhnya celebrity chef juga kok. Banyak yang udah jadi selebriti kan soalnya gitu. Ya namanya bagus kan. Siapa yang mau ngeliatin orang yang jelek kalau ada yang ganteng mah? Iya kan istilahnya kasar ya. Rata-rata selebriti pasti enak dilihat, ngomongnya lebih enak. Kan gak bisa dimakan kalau lagi tonton makanan. Karena kan sekarang kesempatan untuk kerja bareng sama chef-chef itu kan mungkin sedikit lah ya. Jadi kan cuma bisa tipis banget lah. Cuma bisa ngelihat mereka ya dari mungkin channel YouTube-nya atau dari Instagram-nya mereka bikin konten yang relate sama kitchen life kayak gitu. Ya kayak gitu. Jadi emang kalau menurut gua media-media kayak gini penting sih. Terima kasih. Semoga membantu banyak orang ya. Ada masukan nggak kira-kira yang sering bikin kayak dikit lagi nih gitu. Ada nggak masukan? So far sih udah cukup lah ya, durasi 1 jam itu pembahasannya udah banyak, tapi ya mungkin nanti bisa dengan narasumber yang sama kita ngomongin dengan topik yang lain gitu kan. Ya nggak cuman ngebahas what happen now, tapi juga what they plan for the future kan gitu. Ya kayak ngobrol sama Maxi kan sejam doang nanggung ya. Kalau mau nongkrong 3 hari ya bisa ceritanya banyak. Komputernya Joy meledak. Kayaknya harus disubsidi yang baru. Oh jadi mungkin banyak, kalau gue rangkumin mungkin banyak orang yang lebih masih jadi makin penasaran kali ya. Istilahnya sama narasumber yang udah pernah sama kita. Pastilah, kalau kita bilang kan di Bali juga industrinya makin gede lah ya. Orang-orang yang pada akhirnya keluar menonjol juga makin banyak kan. Especially local talent deh sih. Iya, dan mereka punya majoringnya masing-masing, specialty-nya masing-masing gitu. Kalau misalnya siapa nih yang spesialis misalnya di steakhouse gitu kan. Oh ini specialty-nya di Asian cuisine gitu kan. Biar lebih beragam juga kan nanti materinya. Iya. Emang kadang-kadang gitu takut orang kalau udah kejauhan informasinya kan kadang-kadang udah takut gak ngerti gitu loh kalau kedalaman. Itu salah satu concern kita juga sih. Kadang-kadang pengen gak bahas lebih dalam nih apa yang lain pada ngerti atau enggak. Cuman emang good input juga sih. Buat at least ceritanya dilanjutin kan dari orang dilanjutin. Sekarang dengan narasumber A kita ngomongin nowadays, besok dengan narasumber yang sama kita ngomongin future gitu. Karena kan ya as we know in a culinary industry terus develop kan, upgrading, upscale, up level gitu. Pasti bakalan ketemu sesuatu yang baru, yang baru lagi. Apalagi since COVID sih. Gak tahu yang lain pada nyadar talent nggak? Nyadar nggak? Cuma kita beneran fokus di local talent karena kita lumayan aware nggak banyak yang nyorot juga. Padahal ini since COVID tuh, wah ini banyak banget talent yang keluar kan. Talent yang keluar. Dan juga yang tadinya di luar banyak yang pulang gitu. Itu juga akhirnya banyak. mereka lebih ngembangin lagi di sini gitu. Meanwhile kalau dari zaman dulu kan, ya kalau Chef Mario yang dari zaman dulu kan pasti expat lagi kan. Gak ada yang nothing wrong sama expat. Benar. Cuman lebih ke arah gak ada yang nyorot lokal aja zaman itu. Betul. Ya kita lebih banyak di belakang layarnya kan gitu.
Kalau sekarang kelihatan lokal talentnya lebih menonjol lah. Yang di belakang layar masih banyak juga yang nggak kelihatan. Semua guys, saya itu dulu pernah nyales semua yang bisa jualan nggak usah urusan sama bosnya, urusan sama yang belakang nggak beneran ngurusin tuh rata-rata lokal semua. Beneran orangnya juga pinter-pinter yang ngitung, yang istilahnya yang jagain malah. Betul. Jadi gatekeeper malah. Jadi gatekeeper. Yang most probably kalau nggak ada mereka ini yang crumbling yang betul. Kadang kan kita buat negotiation gitu kan mungkin lebih ketemu lah gini ya. Tapi berasa juga kan mestinya sama perkembangan di Bali nih F&B sama kayak banyak juga kan. Kemarin Mario juga sempat collab kan. Sempat collab di Backdraft. Itu kan maksudnya event-event kayak gitu kan jadi banyak banget. Kalau dulu mana ada gitu-gitu. Ya, kalau dulu mungkin masih malu-malu kali ya. Belum ada yang punya wadah soalnya. Kalau sekarang kan kayak Backdraft kita punya wadah baru. Kemarin pas yang sama Tonggeng ya. Ya. Tonggeng, Ucup, Chef Mario. Chef Mario yang paling gak nyusahin guys. Semua bawa barang sendiri, udah beres sendiri. Dia gue butuh itu, beneran dia cuma butuh itu doang, gak butuh yang lain. Cup, nonton kali Cup. Itu gimana kesannya? Itu udah berapa lama tuh akhirnya ikut event kayak gini lagi? Udah sekian lama sih sebetulnya. Kalau ya emang jarang mau show up sih. Ini diparanin Pak Mario ya? Kebetulan ada mediatornya. Ada mediator yang ngejorokin gitu. Tapi ya thank you juga sama Backdraft lah. Maksudnya kita juga jadi akhirnya punya jembatan buat saling kenal di situ ya kan. Sekarang tambah lagi ada On The Pass juga. Ya akhirnya benar-benar kita bisa kenal gitu. Pak Mario mah comblangnya chef lah ya. Kasih Tapi gimana kesannya kemarin pas kita bikin event? Biarpun saya juga sebagai host minta maaf. Hujan gede, atap saya kurang lebar buat nutupin dia. Jadi saya Mario ada satu kondisi itu sambil ngegrill sambil gini. Belakang hujan nih gede nih. Itu kayak footage-nya masih ada tuh. Masih ada. Sambil dipayungin. Yang gila lagi masih pada datang. Betul. Ya Gimana ternyata kan kesannya, kita segitu kuatnya relationship-nya sama teman-teman yang lain gitu kan. Yang mungkin sebelumnya ya kita nggak punya wadah yang banyak buat ngumpul. Ya paling Ngumpul sehat ya. Iya, kecuali yang ikut asosiasi kan lain ceritanya ya. Kalau di sini kan memang lebih konsepnya family lah. Iya. Gitu. Kita bisa kenal yang baru ketemu di situ akhirnya kita punya relation bagus gitu. Berasa kayak family sih, soalnya kan most of the people kita di sini nggak semua, cuma banyak yang pendatang kan. Betul. Yang beneran nggak ada family tuh. Iya lah, kita datang ke sini benar-benar sendiri ya kan. Kayak punya event kayak gini tuh berasa kayak kumpul keluarga. Benar. Ya itu udah akhirnya ketemu. Oh ternyata gitu kan. Kayak biasanya kalau gue pribadi kalau mau bikin acara yang kayak gitu pasti gue lebih bawa TNT karena warung kan. Istilahnya mau yang komi datang modal ST doang 12.000 lu bisa nongkrong sampai bego tuh. Benar. Dia masuk ngambil es batu merah putih, gue nggak tahu ngambil aja nggak apa-apa gue sih. Ya nggak usah minder lah ya maksudnya. Kita datang juga ya as family, as a friend. Kita building relationship kan buat kedepannya juga gitu loh. Kalau kalau ada kayak bocah-bocah gitu datang gitu juga kan pasti yang senior-senior ini gimana perasaannya? Malah sebenarnya kita happy gitu loh. Maksudnya buat kita ngelihat kita butuh generasi penerus gak sih? Ya kan somehow kita butuh talent-talent baru buat ngelanjutin karya kita juga gitu pada akhirnya. Meneruskan apa yang sudah bagus dan berharap lebih bagus lagi. Iya, benar. Makanya On The Pass kalau bisa jalan terus. Amin. Nah ini
lanjut dari abis event itu juga Chef Mario juga do collab juga kan yang lain. Terakhir apa collab? Yang sempat di hotel juga kan collab? Ya, Sama Payakumbuh itu juga. Di hotel bikin beberapa event juga. Emang ini bakalan jadi planning kita di 2026. Oke. Kita mau bawa beberapa. Hotelnya boleh disebut gak nih? Silakan mampir nanti. Iya. Itulah yang depannya F, belakangnya D. Nanti kita spill tempatnya. Ayo kita spill. Ya, kita emang lagi ada project buat apa ya? Nyari warung-warung legend sih sebetulnya. Kayak yang baru kita jalanin sama Rawon Nguling, Oke. which is mereka udah established dari 1942. Anjay. Jadi kita Tuan dia daripada Indonesia. makanya kita lagi cari tempat-tempat warung-warung lain juga yang memang mereka punya historical cerita gitu. Oh, itu dibawa ke hotel. Dibawa ke hotel. Gimana tuh cerita? Jadi ya, Kok gue nggak tahu sih? Hah? Kok gue? Wah jarang buka IG berarti. Wah, Follow dia. follow lah gila. Wah bisa perang dunia ini kalau nggak follow. Eventnya kapan itu? Lah kok? Wah Pak Mario nggak ngajak, apa Pak Mario ikut ke sana? Gue lihat. Lihat. Berarti kita yang nggak diajak. Acaranya gimana aja? Seru banget itu Ya mestinya. jadi kayak tahun lalu kita sama Payakumbuh, mereka waktu mau buka outlet pertama di Bali, kita jadi kita nyediain tempat buat mereka buat apa namanya memperkenalkan Payakumbuh gitu kan. Oh ya? Kapan ini anjir? November. Oh ya? Tahu? Wah nggak ngajak-ngajak nih. Itu Payakumbuh yang sekarang baru buka Yang di sekarang, Sunset itu iya. ya kan? Gimana itu event? Jadi mereka kita bawa beberapa menunya mereka, kita showcasing di hotel, kita apa ya kita sama-sama bikin marketing promotion gitu kan. Jadi waktu itu eventnya 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu. Jadi kita jualan menunya Payakumbuh. Kapan lagi lu makan padang di sebelah kolam renang? Anjay. Iya, Jangan dong, maintenance-nya lumayan itu. pokoknya tiap hari pada ngelempar kaporit mulu. Minyakan nih, minyakan. Oh itu 2 minggu acaranya? Minggu. Yang baru kemarin juga sama Rawon Nguling kita eventnya 2 minggu. Oh. Gitu. Jadi nextnya planningnya April. Nanti kita masih kontak beberapa. Oh, belum bisa di-spill. Belum. Boleh nggak minta izin ajakin kita? Biar or itu bukan ngajakin, ingetin kita buat datang gitu. Kadang-kadang mungkin kesambet. Boleh. Lu pernah makan rawon umurnya lebih tua daripada Indonesia. Kapan lagi, men? Itu dia tempatnya di mana? Aslinya mereka dari Probolinggo. No, nggak usah ke Probolinggo anjay. Dan mereka udah punya beberapa cabang di Surabaya, di Malang juga. Oh. Akhirnya ya udah karena mereka juga dulunya langganan beberapa presiden kita yang sebelumnya. Ya itu jadi daya tariknya mereka lah. Boleh siapa ajak-ajak, bayar kok kita bayar. aman, Nggak expect gratis kok. bayar. Boleh ditunggu next eventnya lah kalau gitu. Padahal kita malahnya nongkrong di sono di hotel ya. Mulai kayak pas datang ya. Nih dapat asupan nih biasanya kalau ada Mas Mario. Ada lebih-lebihnya lah nanti. Kan itu maksudnya. Oh berarti ini pengen dirutinin nih kayak gini. Nanti lagi. rencananya setiap quarter kita akan do collabs sama warung-warung legend lah. Keren banget. Ini siapa idenya siapa nih? Idenya sama-sama lah. Sama-sama. Keren diem-diem. Terobosannya guys. Wih. Soalnya ya gitu Indonesian food sekarang udah terlalu banyak lah ya yang punya kemasan-kemasan yang berbeda gitu kan. Cuma kan kita kalau ngomongin ya tadi kita mau nyari sesuatu yang ya kalau udah established dari tahun 40-an, tahun 30-an berarti kan udah legend namanya. Dan mereka punya authenticity sendiri gitu kan. Itu yang sih yang kita cari. Jadi kayak misalnya kayak rawon nguling kalau orang yang biasa makan rawon Surabaya pasti akan ketemunya kok ini agak beda ya. Ya ini style mereka gitu. Itu cikal bakal guys. Salah satunya. Kan nggak tahu awalnya dari mana.
Nenek lu juga udah kagak bisa ngomong kali kalau zaman-zaman itu. Bener. Ngejelasin saya makan rawon dulu di sini. Wah, itu dapat berarti kesana tuh cari kontaknya. Nyari kontaknya. Itu udah berapa generasi tuh di jualan rawon? Generasi ketiga. Gila. Lu tahu seberapa susah mau punya restoran bisnis F&B 4 tahun guys. Ini rasain dia udah 80 tahun anjing. Kita kan jadinya belajar juga kan. Gimana caranya mereka mempertahankan rasa, mempertahankan brand image-nya mereka gitu. Iya. Ya gokil sih. Itu sih abnormal, itu superhuman sih buat gue bisa punya bisnis segitu panjang. Masih ada yang mau ngelanjutin terus. Kayak kemarin kan Chef Will baru ngomong street food itu almost kayak punah juga kan. Ya. Ya ini masih ada itu. Kurang ada apa lagi dari 1942. Ya kan kadang kita lihat street food juga sekarang kan udah banyak yang jualannya modern food lah ya. Jarang yang jual yang otentik juga gitu loh. Nah kan kita perlu yang kayak gitu-gitu. Pada mau makannya ASEAN mulu. Kadang kangen juga kan sama makanan-makanan zaman dulu gitu loh. Kayak apa mungkin kayak roti gambang, ganjel rel. Ada istilahnya namanya ganjel rel kalau di Jawa Tengah. Masa keras apa roti? Dia basically pakai brown sugar kan. Jadi warnanya coklat kayak batangan kayu. Makanya disebutnya ganjel rel. Gitu. Apalagi Kalau rawon yang ngulik itu emang bedanya apa? kalau rawon nguling dia Dari yang biasa Chef Mario makan lah rawon-rawon lainnya gitu. mungkin kalau biasa makan rawon di daerah Surabaya kan dia lebih pekat ya. Lebih pekat terus juga biasanya nonjolinnya lebih ke arah pedas gitu. Kalau rawon nguling kalau yang suka sama light broth itu cocok. Oh jadi kayak almost bening gitu? Nggak bening sih, tetap dia warnanya hitam Cuma lebih light. Oh. Kayak zaman dulu orang-orang sehat ya. Most probably cikal bakalnya begitu. Dirusak aja sama orang-orang kota. Jadi selain itu apa nih Chef plannya ke depan? Plannya Buat Chef Mario aja, nggak usah buat hotel yang depannya F sama belakang Ade. Kalau mau hotel itu ya nggak apa-apa. ya sekarang pengennya balik ke Indonesian route lagi sih gitu. Jadi masih explore juga. Tetap sih kalau karena dunianya all day dining ya, jadi harus bisa cater everyone gitu. Tetap sih kayak kemarin habis explore juga, keliling nyari street food juga. Malaysia, Bangkok. Wih, R&D trip. Iya, R&D trip lah. Keren juga. Oh itu abis keliling buat Nyari develop lagi lah, inspirasi, nyari inspirasi, ngembaliin pelet lagi gitu kan. Karena udah terlalu banyak apa namanya influence juga di lidahnya. Iya, influence sama micin. Tapi ini mungkin gue pertanyaan tambahan. Hotel kan lagi istilahnya nggak tahu gue hotelnya Chef Mario ya, cuman banyak denger kan. Apalagi especially abis dari Desember kemarin kan banyak hotel yang struggling lah. Yang boro-boro nyari full. Yang okupansinya lebih parah daripada low season nggak ada beberapa hotel. Plus juga kan banyak yang bilang Airbnb banyak. Yes. Tapi itu juga mereka juga challenge bermasalah juga, maksudnya nggak yang nyayur juga istilahnya. Itu kalau Chef Mario menanggapinya gimana nih? Yang day to day masih pasti ada dong concern sama di sana. Ya kalau kita ngomongin market, sebetulnya market banyak lah ya. Cuman gimana caranya kita lebih cantik aja mengemasnya gitu. Kayak kita di restoran gimana caranya bisa narik lebih banyak orang gitu kan. Karena ya saingan kita juga kafe tambah banyak, resto tambah banyak gitu kan. Cuman kan pasti ada something yang bisa kita highlight buat jadi kalau ke tempat ini karena gue mau nyari ini gitu. Ke tempat ini karena gue mau nyari ini. Gue mau makan mie enak ke TNT misalnya gitu. Amin. Gue mau nyari donat enak ya Betul. Bibi gitu kan. Pasti semua punya selling pointnya sendiri gitu. Jadi lebih fokus ke sana aja daripada musingin sepi nih. Bener, kayak sekarang kan
kita coba ngemas restonya sebagai casual Indonesian food gitu kan. Jadi ya Lebih comfort lah ya. lebih comfort food, terus juga ya itu tadi coba ngulik beberapa makanan yang jarang terekspos gitu. Terutama kan Indonesia Timur juga agak jarang terekspos gitu kan. Jarang lagi. Hampir tidak pernah. Kadang ya kita coba sesuatu yang beda lah. Jadi orang ngelihatnya, oh kok tumben nih dengar nama ini misalnya gitu kan. Setelah 100-an tahun Java sentris banget ya. Berarti Nyacatnya lebih fokus ke diri sendiri lah ya, nggak terlalu musingin sama Enggak sih, nggak terlalu lah. ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja katanya. Benar. Cuman ya yakin aja pasti tetap punya market kok. Iya. We'll figure it out. Sama gitu sih. Dia di Bali kan mau ada gunung meleduk, mau ada COVID, hidup-hidup aja. Makin rame malah sekarang. Di Bali juga kan tamunya unik ya. Maksudnya Kompleks lah, dari mana-mana ada gitu. Kalau kita ngelihat datanya kan emang masih dominan China, India, US. Tapi di luar itu kan banyak juga. European juga mulai balik lagi. bervariasi kan gitu yang masuk. Malah yang gak kaget gue sekarang malah turis-turis Southeast Asia juga kencang banget sih. Ya, Iya kan, Singapura, Malaysia. benar. Itu ngagetin sih. Kalau nggak ada turis-turis Malaysia ini nggak ada Toto di Bali, Toto banyak restoran halal juga. Yang lebih concern kayaknya mereka nggak sih banyak kan? Mereka lumayan sih concern. Iya. Jadi kemarin juga kita baru sempat ada dealing sama grup dari Malaysia. Yang pertama kali mereka tanyain Halal ya. halalnya gitu. Iya. Gua aja hampir belasan tahun hidup di Jakarta, gue kagak tahu alkohol itu haram anjir. Sampai gue di Singapura baru tahu, oh haram ini. Ya kalau zaman itu kan bir bintang dijual di mana aja, bisa di Indomaret. Belum diregulasi bener kan. Iya. Biarpun di luar negeri mah udah. Di Indonesia aja zaman itu belum. Ya mostly kan di Bali lebih ya itu udah balik lagi cater for everyone. Iya. Berarti harus siap juga ya buat caters market baru ini Anda. Bener. Makanya harus tetap R&D develop, exploring. Makanya main jalan-jalan. Ya makanya jalan-jalan. Mantap. Luar biasa ini kita bisa dengerin Chef Mario. Thank you Chef, keren banget. Semoga ini makin semangat semuanya ya di F&B. Thank you. Thank you juga sudah mendengarkan kita. Especially dari awal-awal yang busuk-busuk itu ya, mohon maaf. Kayak dulu masih sering suka ngasih komen ya. Iya. Tapi netizen begitu kalau jelek pada komen. Kalau bagus diem aja lu pada semua ya anjir. Tapi bagus kok, bagus. Terima kasih kerja keras kita ada yang validasi. Aduh, thank you banget. Ini kalau yang kalian masih penasaran sama Chef Mario, boleh Chef di-spill Instagramnya? Mario_Stefanus_Arifin. Wes. Tahu udah tuh nama lengkapnya. Thank you Chef udah nyempetin kesini. Thank you sudah setia mendengarkan kita. Terima kasih sudah diundang. Ditunggu episode-episode berikutnya. Pasti kita usahakan yang terbaik. Terima kasih Bu yang udah dengerin kita dari awal sampai akhir. Terima kasih udah dengerin. Insightnya banyak banget. Kalau kalian masih penasaran sama Chef Mario bisa langsung DM ke Chef Mario. Silakan. Ngelamar kerjaan bisa DM ke dia. Boleh nanya-nanya. Belum tentu dapat ya, cuma nanya-nanya mah boleh lah. Kalau kalian masih penasaran sama kita juga bisa follow kita di Instagram maupun di TikTok di On The Pass Bali. Dan yang gak boleh kelewat untuk subscribe terus Ray Jensen Radio biar gak kelewatan episode-episode kita selanjutnya. Oke guys, bye. Bye.